Assalamualaikum Bu Andra, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini nih di kelas Bu Andra. Baik, Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Apa yang mau Ibu Anissa ceritakan? Begini Bu Andra, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran matematika. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas matematika juga hanya 50% nih Bu Andra. Jadi menurut Bu Anissa, apa yang Ibu Anissa harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Bu Andra. Menurut Bu Anissa, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran matematika? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Andra, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu dalam pembelajaran matematika adalah mereka menganggap matematika itu pelajaran yang sangat sulit, terlalu banyak rumus, dan berhubungan dengan hitungan serta angka-angka. Oh, begitu Bu Anissa. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran matematika? Kalau menurut saya sih, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran matematika yang mudah ya Bu Andra ya, asik, tidak monoton, dan juga membosankan. Wah, saya tuh sependapat sama Bu Nisa. Jadi memang anak-anak tuh inginnya matematika yang mudah, asik, dan tidak membosankan. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran matematika? Kalau menurut saya harus memberikan motivasi dan pemahaman kepada murid-murid saya bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, membuat strategi, lalu membuat alat peraga dan metode pembelajaran yang menyenangkan, serta saya harus melibatkan mereka secara langsung dalam pembelajaran matematika ini Bu Andra. Lalu Bu Anissa nih, saya mau tanya ya, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka tuh kurang antusias dalam pengumpulan tugas matematika? Kemungkinan sih karena mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu Bu Andra. Kalau boleh tahu, Bu Anissa menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Begitu. Adakah buku sumber belajar lain selain buku teks gitu? Saya pikir banyak ya Bu Andra ya sumber belajar yang bisa kita pakai seperti video YouTube, artikel penyelesaian soal matematika di blog, atau tulisan-tulisan untuk mencari rumus-rumus atau permasalahan matematika di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang ngetren ya, yang sedang digandrungi anak-anak Bu Andra, seperti TikTok, mungkin juga Reels di Instagram gitu. Wah, keren-keren sekali ya sumber belajar itu. Jadi kalau Bu Anissa tadi sudah menyebutkan tentang sumber belajar, jadi rencana Bu Anissa untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Yang pertama sih saya harus merancang ya pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam untuk anak-anak saya, seperti video dari YouTube, terus dari TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga harus yang sesuai minat dan bakat mereka juga, serta kemampuan mereka juga Bu Andra. Istilahnya tuh saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka juga senang mengerjakan tugasnya. Misalnya juga saya bisa membuat soal dalam bentuk teka-teki, atau berupa games, permainan, atau juga soal-soal cerita yang menantang dan tidak kaku, tidak monoton untuk anak-anak gitu. Wah, bagus sekali ini rencananya Bu Anissa. Lalu apa nih komitmen Bu Anissa terhadap rencana ini? Kalau saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan,
menggunakan banyak sumber belajar untuk dieksplorasi. Lalu juga materinya itu juga jangan sampai membuat anak merasa terpaksa. Saya harus menjalankan pembelajaran yang merdeka belajar, mengeksplor materi tanpa ada unsur-unsur paksaan tadi. Dan selain itu, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sendiri. Jadi mereka ada rasa dilibatkan, diberikan pilihan seperti itu, Bu Andra. Wah, bagus sekali Bu Anissa. Jadi dari perbincangan ini sudah banyak ya yang Ibu Anissa dapatkan. Saya tuh sangat mendukung, mudah-mudahan nanti rencana Bu Anissa bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Amin. Terima kasih ya Bu Andra atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Andra. Waalaikumsalam Bu Anissa. Assalamualaikum. Bu Anissa lagi sibuk tidak? Aku pengen ngobrol nih. Waalaikumsalam Bu Andra. Tidak kok, sekarang saya lagi santai nih. Ada apa nih Bu Andra? Saya mau ngobrol santai-santai aja kok Bu. Apa yang ingin Bu Andra bicarakan? Saya mau membicarakan tentang kegiatan pembelajaran sosial emosional yang telah saya praktikkan di kelas. Apa yang membuat Bu Andra ingin membicarakan ini dengan saya? Saya ingin mendapat pencerahan tentang kegiatan pembelajaran sosial emosional yang tepat, Bu. Selama ini apa yang Bu Andra sudah laksanakan tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah dipraktekkan di kelas Bu Andra? Saya melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu terpisah dengan RPP pembelajaran pada hari itu. Namun setelah kegiatan kolaborasi kita Bu Nisa pada kegiatan PGP, saya kan berdiskusi dengan rekan-rekan CGP tentang pembelajaran sosial emosional. Rata-rata mereka itu akan menerapkan pembelajarannya terintegrasi dengan RPP mengajar hari itu. Jadi saya bingung Bu, apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau salah? Apa yang membuat Bu Andra merasa yang dilakukan Bu Andra itu salah? Karena pelaksanaan sosial emosional yang saya lakukan itu berbeda dengan CGP lain, Bu. Nah, menurut Bu Andra sendiri, pembelajaran sosial emosionalnya itu sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya sih berhasil, karena murid-murid saya tuh jadi lebih menyadari emosinya, jadi lebih bisa berempati terhadap orang lain, dan mampu memanajemen diri. Lalu apa yang Bu Andra perbaiki dari praktek yang sudah Bu Andra lakukan itu? Yang pengen saya perbaiki itu bukan karena saya merasa saya berbeda sama CKP lain, saya jadi merasa ingin mencoba pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan RPP pembelajaran saat itu, Bu. Seperti itu ya, itu sih sudah keren sekali Bu Andra. Lalu bagaimana rencana pelaksanaannya tuh Bu Andra? Rencananya saya akan membuat RPP pembelajaran saat itu. Kemudian mungkin menyisipkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Setelah itu saya praktekkan di kelas saya. Wah, itu mah ide yang sangat keren Bu Andra, yang sangat bagus. Nah, kira-kira kapan tuh rencananya Bu Andra akan melaksanakannya? Rencananya sih secepatnya, Bu. Iya. Lalu apa yang menjadi tolak ukur dari Bu Andra sih untuk keberhasilan pembelajaran sosial emosional yang akan dilaksanakan dengan yang sebelumnya gitu? Apa ya? Mungkin saya akan meminta rekan guru untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, kemudian membandingkan dengan video pembelajaran yang pernah saya buat sebelumnya, Bu. Nah, bagaimana Bu Andra? Apa setelah perbincangan ini Bu Andra sudah merasakan atau mendapatkan apa yang Bu Andra inginkan? Wah, iya juga ya. Ternyata ngobrol dengan Bu Anissa ini tanpa disadari saya jadi bisa merefleksi kegiatan pembelajaran saya dan mendapatkan solusi tindak lanjut untuk kegiatan saya selanjutnya. Oh gitu ya, Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Semoga pelaksanaan pembelajaran Bu Andra nanti
bisa berhasil sesuai harapan ya. Iya, terima kasih ya Bu Anissa sudah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama Bu Andra. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam.